Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang WACC, Weighted Average Cost of Capital, dan kaitannya dengan hurdle rate. Sebagai catatan awal, kita mengenal dua jenis analisis, yaitu analisis investasi dan valuasi yang memerlukan discount rate. Nah, hurdle rate ini muncul sebagai bagian dari discount rate di samping weighted average cost of capital. Sebagai catatan yang kedua, bahwa sejumlah video tentang WACC maupun analisis investasi sudah saya buat sebelumnya. Baik, kita akan melakukan review atas analisis investasi terlebih dahulu. Analisis investasi yang menggunakan NPV memerlukan dua data. Pertama adalah arus kas sebagai pembilang, dan yang kedua adalah discount rate sebagai penyebut. Hasilnya dinyatakan positif atau layak kalau NPV yang kita hitung hasilnya adalah positif. Pertanyaannya adalah, dari mana kita memperoleh discount rate tersebut? Baik, kita akan mencoba membahas apa itu hurdle rate. Kita mulai dari istilah hurdle. Hurdle itu adalah semacam halangan yang digunakan pada waktu lari gawang. Seorang pelari akan bisa lolos atau sampai finish dengan baik kalau berhasil melampaui semua penghalang atau hurdle tersebut. Jadi pelari harus melompati gawang yang berada di depannya. Nah, pengertian hurdle rate dengan demikian adalah suatu rate yang harus dilampaui pada waktu analisis investasi supaya analisis investasi itu dinyatakan layak atau NPV-nya positif. Kita lihat survei tentang analisis investasi, tools apa saja yang digunakan di sini. Hurdle rate menempati 3 besar. Jadi artinya bahwa istilah hurdle rate ini sangat populer di dalam analisis investasi. Kita akan masuk aplikasi dari hurdle rate. Kita lihat di sini ada dua sumbu vertikal atau Y adalah return dalam persen, sumbu yang kedua X adalah risk, sumbu horizontal. Nah, kemudian hurdle rate adalah rate tertentu dalam bentuk persen sebagai dasar rate minimum untuk analisis investasi. Jadi, suatu investasi layak kalau mampu melampaui return dari hurdle rate tersebut. Bahasa lainnya lah, IRR-nya melampaui hurdle rate. Kemudian, kalau dengan bahasa NPV, kalau menggunakan hurdle rate tersebut hasilnya positif, berarti investasi tersebut dinyatakan layak. Dan berlaku sebaliknya. Nah, lalu apa kaitannya hurdle rate ini dengan weighted average cost of capital? Ada dua pendekatan dalam discount rate. Jadi yang pertama adalah pendekatan return, yang kedua pendekatan cost. Kita lihat neraca aset itu memerlukan return, kemudian pada sisi liabilities, yaitu debt dan equity, menimbulkan cost. Jadi secara sense-nya, return harus lebih tinggi dari cost-nya. Nah, pada sisi inilah cost akan menghasilkan WACC. Maksudnya bahwa WACC yang muncul dari kondisi struktur modal yang ada bisa digunakan sebagai acuan untuk hurdle rate. Apakah lalu kemudian WACC harus digunakan sebagai hurdle rate?
Maka jawabannya adalah pada prakteknya, karena WACC adalah cost, maka perlu sejumlah tambahan. Tambahan ini kita sebut dengan risk premium. Jadi, misalnya WACC 10%, risk premium 2%, maka hurdle rate-nya adalah 12%. Walaupun demikian, penentuan dari risk premium ini sifatnya adalah subjektif. Artinya setiap orang bisa berbeda. Baik, sekarang kita kaitkan ini dengan return orientation. Maka bertemulah di sini sisi cost WACC dan industry return. WACC ini mengikuti pola risiko yang muncul dari capital structure, sementara industry return mengikuti pola yang ada di industri tersebut. Jadi industri tersebut tidak mengikuti pola WACC. Maka terjadilah di sini mismatch. Bisa jadi ada mismatch antara return yang dibutuhkan dengan WACC. Jadi pada kesempatan yang lain kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah hurdle rate yang kita sebut sebagai cara praktis itu seperti yang disebutkan tadi, WACC plus sejumlah risk premium. Sebagai catatan akhir, hurdle rate sering digunakan sebagai discount rate pada waktu analisis NPV. Nah, penggunaan hurdle rate seperti disebutkan tadi biasanya lah WACC ditambah dengan risk premium. Catatan akhir, hurdle rate ini sebenarnya mengabaikan adanya variasi dalam industri return. Artinya lebih dekat kepada pendekatan cost plus, yaitu WACC ditambah dengan risk premium. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.